Oke, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam Suara TKBM. Ya, Hari Kamis, tepat di gedung DPD, bersama kami telah hadir Bapak Agus Budianto SHMK. Beliau salah satu pengurus di Induk Koperasi TKBM Pelabuhan dan juga sebagai ketua koperasi TKBM di Pelabuhan Dumai. Jejak rekam beliau saat ini sedang disibukkan terkait adanya rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi yang menjadi salah satu badan hukum dari tata kelola koperasi TKB di Pelabuhan. Namun akhir-akhirnya ada wacana pemerintah untuk mencabut tersebut. Maka kita langsung saja kepada Bung Agus untuk mempertanyakan sampai di mana perkembangan terkait rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tersebut. Silakan Bung Agus. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk Suara TKBM ini yang telah mewawancara saya terkait dengan situasi terakhir kondisi regulasi Koperasi TKBM sebagai pengelola TKBM di pelabuhan. Kita melihat bahwa sepertinya pemerintah melalui Serana PK, Menko Marves, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Koperasi masih betul untuk melakukan pencabutan terhadap SKB itu. Kemudian kita juga menemukan bahwa ada rencana untuk mengalih kelolakan TKBM itu ke Pelindo dan ke PBM sebagai supporting tool untuk itu menerapkan sistem segmen TKBM yang akan berlaku di pelabuhan. Ini merupakan alat juga untuk mendukung pencabutan SKB tersebut. Oleh karena itu saya pikir kondisi terakhir ini sangat mengkhawatirkan kawan-kawan yang ada di pelabuhan, karena SKB itu merupakan landasan operasional koperasi TKBM yang ada di pelabuhan. Ketika SKB itu dicabut, tentu saja eksistensi peran dan fungsi koperasi TKBM hilang di pelabuhan. Ini jelas pencabutan SKB itu diperkuat lagi dengan adanya pemindahan kewenangan pengelolaan TKBM dari TKBM yang selama ini dikelola oleh koperasi dipindahkan kepada BUP atau PBM sesuai dengan hasil evaluasi 75% Serana PK aksi pelabuhan tahun 2022. Oke Bang Agus, artinya dampak dari pencabutan SKB tersebut akan tadi yang bagus ceritakan adalah menghilangkan koperasi. Maksudnya dari menghilangkan koperasi ini seperti apa? Karena yang bisa mencabut institusi atau kelembagaan terkait hanyalah yang bisa memutuskan adalah MK atau pengadilan. Jadi tolong dijelaskan, hilang ini seperti hanya peran dan fungsinya sajakah atau hilang secara kelembagaannya? Silakan. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa yang dimaksud tanda kutip hilang tadi adalah tidak ada lagi peran dan fungsi koperasi TKBM di pelabuhan karena digantikan oleh BUP dan PBM. Nah, artinya sama saja menghilangkan koperasi dalam usaha kegiatan ekonomi koperasi yang ada di pelabuhan sekarang ini tidak ada lagi, hanya dikelola TKBM yang koperasi selama ini mengelola TKBM dialih kelolakan. Artinya kan hilang kegiatan ekonominya, sama juga dengan tanda kutip mematikan koperasi. Lalu Pak Agus, apa yang menjadi kekuatan Pak Agus untuk tetap mempertahankan koperasi itu sebagai pengelola TKBM di pelabuhan? Apa yang menjadi dasar kekuatan untuk tetap mempertahankan SKB tersebut? Kalau kita melihat sederhana saja bahwa mempertahankan SKB itu sebagai implementasi. Ya, SKB itu sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 63 ayat 1 dan A dan B. Jelas koperasi itu yang sudah berhasil melakukan kegiatan usaha di wilayah satu ekonomi tertentu tidak boleh diusahakan oleh badan hukum lain. Badan hukum lain ini baik itu perusahaan ataupun koperasi sendiri yang mensaingkan ini jadi persoalan. Artinya apa? Ketika ada rencana pemerintah mencabut, pemerintah tanda kutip tadi melalui instansi kementerian tadi mencabut, bukan menggeser peran dan fungsi koperasi, ini sama juga dengan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu tadi.
Ditambah lagi kekuatan ini dengan adanya PP 7 tahun 2001 tentang perlindungan koperasi. Perlindungan koperasi ini bagaimana caranya? Ya bukan mencabut SKB sebagai landasan operasional, justru harus bagaimana melakukan pembinaan, penataan, itu yang diharapkan, bukan dengan cara menggantikan tata kelola kewenangan itu kepada BUP dan PPM. Ini makin tidak jelas dan makin membuat koperasi itu tergusur dari pelabuhan. Mungkin itu yang saya maksud. Oke, lalu ketika SKB ini berbunyi, satu pelabuhan satu koperasi. Nah, sekarang yang menjadi isu nasional baik dari Transpeka maupun dari pemerintahan terkait adanya monopoli dalam pengelolaan TKBM karena hanya satu koperasi. Ya. Itu mungkin Mas Agus bisa jelaskan seperti iya, apa monopoli sama. tersebut. Dasarnya Undang-Undang 25 tadi salah satunya pemerintah memberikan perlindungan terhadap wilayah yang sudah diusahakan oleh koperasi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha, ya kan, persaingan usaha itu dijelaskan pada pasal 50 ayat huruf I, jelas pengecualian terhadap koperasi. Jadi tidak ada hal yang bertentangan dengan monopoli. Dan koperasi itu diberi hak untuk bagaimana mengelola satu wilayah dan dilindungi dalam rangka memberikan kesempatan terhadap usaha-usaha koperasi dan usaha kecil berkembang di Republik ini. Itu persoalannya. Oke. Selanjutnya Bang Agus, ada sedikit pertanyaan juga dari yang menjadi pertanyaan kami. Apakah di PP 7 itu menjelaskan terkait karena isunya ini karena monopoli, jadi harus dihadirkannya kompetitor lain selain koperasi, atau ada koperasi lain yang mengelola TKBM agar meningkatkan etos kerja ketika ada persaingan. Menurut Bang Agus seperti apa? Menurut saya salah. Kalau koperasi itu dari PP 7 itu jelas bunyi perlindungan. Kalau koperasi itu disaingkan dengan pengusaha, itu bukan melindungi. Kalau sudah namanya bersaing bukan melindungi. Sekarang melindungi konsep bagaimana membuat koperasi itu lebih baik, besar dan bisa menumbuh, kembangkan dirinya menjadi kemandirian ekonomi, koperasi yang mandiri. Tapi kalau disaingkan itu bukan melindungi. Bahkan bukan hanya dengan perusahaan, dengan koperasi sendiri. Jelas dalam undang-undang itu wilayah yang sudah berhasil dikerjakan oleh satu koperasi tidak boleh dikerjakan oleh badan usaha lain. Ini jelas pemahamannya. Makanya PP 7 itu adalah supporting. Sebenarnya supporting terhadap perlindungan koperasi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu. Oke. Gitu. Oke. Selanjutnya Bang Agus, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh baik dari Inkop maupun dari primer untuk tetap mempertahankan SKB atau untuk tetap memperbaiki kinerja dari koperasi itu sendiri, seperti apa upaya-upaya dari teman-teman? Ya, kita terus mengkomunikasikan sama kawan-kawan primer se-Indonesia bahwa berdasarkan hasil rapat kemarin kita memutuskan perjuangan ini tetap dilanjutkan dengan cara satu persuasif, dua dengan aksi itu terbagi dua, aksi demonstrasi dan aksi mogok kerja. Saya pikir bahwa tahap ini masih tahap persuasif. Kita coba melakukan persuasif kepada pihak pemerintah, pihak kementerian terkait agar menjelaskan posisi seperti apa kita sebenarnya yang kita inginkan. Oleh karena itu saya pikir tahap ini tentunya akan terus berubah sesuai dengan kondisi hari ini. Kayaknya sudah mulai ada peraturan Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan tata kelola TKBM ini, dan saya juga mendapat informasi ada satu pasal yang bukan sedikit bertentangan dengan apa yang kita perjuangkan sekarang. Ya kita terus melakukan persuasif dan sampai pada titiknya nanti kita akan melakukan koordinasi dengan TKBM seluruh Indonesia bahwa ini perlu kita perjuangkan bersama, bukan karena sesuatu hal kepentingan, tapi ada sesuatu hal yang menyangkut dengan keadilan, dengan tata kelola TKBM sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu persoalannya. Lalu kemungkinan dampak terbesar bagi TKBM ketika pemerintah tetap memaksakan SKB ini dicabut, apa kemungkinan terbesar yang akan terjadi? Lawan. Kita akan melakukan aksi seluruh Indonesia, mogok, demo, segala macamnya, dan terakhirnya kita akan melalui jalur hukum. Akan mengadukan uji materi ke Mahkamah Agung seperti apa penafsiran hukum yang dibuat oleh pemerintah, dan maksud dari gugatan kita itu solusi terakhir. Tapi saya rasa pemerintah juga harus memahami terkait dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan buruh TKBM seluruh Indonesia.
Artinya regulasi itu kan juga harus mempunyai nilai Pancasila. Ya kan, keadilan yang beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian memperhatikan aspirasi, tidak dengan serta-merta dan semaunya saja hanya melihat sesuatu sebab bagaimana kita menurunkan kos logistik. Tentu saja TKBM bukan bagian dari persoalan pelabuhan yang membuat biaya itu tinggi, tidak. Masih banyak stakeholder lain yang punya peran besar di pelabuhan itu, yang memberikan kontribusi baik itu biaya dan waktu segala macamnya. Saya pikir kita harus mampu memberikan pemahaman kepada pemerintah. Kemudian saya yakin juga bahwa pemerintah hari ini mungkin belum sampai saja timelinenya. Nanti kalau sudah sampai, ya mudah-mudahan kita berharap pemerintah paham dengan kondisi sebenarnya. Yang diinginkan koperasi itu hadir sebagai soko guru ekonomi bangsa di pelabuhan itu. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Bang Agus untuk Sama-sama. wawancara pagi hari ini. Sama. Mungkin di lain waktu kami dari Suara TKBM akan berdiskusi kembali, berbincang-bincang mengenai seputar TKBM, Baik, terima perkembangannya kasih. segala macam. Suara TKBM. Bang Terima Papa. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.